KPK membuka peluang memeriksa mantan Ketua KPK, Firly Bahuri yang diduga merintangi penyidikan saat awal pengusutan kasus suap pergantian antar waktu calon anggota DPR RI Hasto Kristianto dan Harun Masiku. Dugaan itu diungkap mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal. Fakta baru terungkap dalam pengembangan penyidikan dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Harun Masiku. Usai menjalani pemeriksaan, mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal belak-belakan mengungkap adanya intervensi dari mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam penanganan kasus suap Harun Masiku pada 2020 lalu. Ronald pernah menyebut dirinya dan beberapa penyidik sempat mengusulkan agar Hasto Kristianto segera ditetapkan sebagai tersangka. Namun permohonan itu terganjal restu dari pimpinan KPK salah satunya yakni Firly Bahuri. Selain itu, Ronald juga menyampaikan soal rencana menggeledah kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat tahun 2020 namun digagalkan oleh Firly. Sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacamnya. Itu sudah saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya kan. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya. Cuman itu yang terjadi di masa kepemimpinan pemerintah sebelumnya seperti itu sih. Izin ke Kasatgas dan sampai ke pimpinan, emang pimpinan tidak mengeluarkan izin tersebut. Semua pimpinan atau Pak MP? Ya secara legalitas harusnya seluruh pimpinan ya, tapi yang tidak menyetujui dan secara detail tidak oke itu memang dari Firly Bahuri sendiri langsung ke saya menyampaikan jangan dulu. Atas dasar keterangan mantan penyidik KPK, Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan Firly di kasus Harun Masiku. Menurut Asep, peran Firly akan ditelusuri lewat keterangan sejumlah mantan penyidik yang akan diperiksa sebagai saksi. Apakah akan dipanggil yang bersangkutan ini sedang kita dalami. Jadi beberapa penyidik juga kita minta keterangan ya saat ini di perkara ini. Penyidik-penyidik yang saat ini ada di luar ya, sudah tidak berdinas lagi di KPK, kita minta keterangan seperti apa penanganan perkara pada saat itu. Di sisi lain, politikus PDIP Guntur Romli membantah anggapan PDIP turut dibackingi Firly ketika menjabat sebagai Ketua KPK. Ia menegaskan, partainya tak pernah dibantu dan bisa mengintervensi KPK kala Firly memimpin lembaga anti rasuah itu. Kita nggak usah ngomong masalah Firly dan sebagainya. Tapi kalau kita menyebut posisi Ketua KPK sekarang, apa bedanya dengan Pak Firly dulu? Itu kan? Oke. Kaitan. Baik. Kan ini persoalan menurut saya. Jadi kalau memang bicara intervensi, kita juga harus melihat ya, yang lama dengan yang baru itu polanya sebenarnya sama kalau saya melihat gitu loh. Kalau disebut yang dulu ada intervensi, berarti sekarang pun juga tidak bebas dari intervensi ketika pola-pola itu ada Jenderal Bintang 3, polisi yang masih aktif, sama-sama menjabat di Kuningan ya kan? Apa bedanya? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal belak-belakan bicara mengenai peran Firly yang enggan merestui status tersangka Hasto di tahun 2020 lalu. Firly juga disebut menolak penggeledahan kantor DPP PDIP. Benarkah kesaksian mantan penyidik KPK Ronald Paul semakin mengkonfirmasi adanya intervensi pimpinan lama KPK dalam kasus Hasto dan Harun Masiku? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito. Pak Magdir dan Mas Lakso, selamat malam. Selamat malam, Leonard. Ya. Selamat malam. Ini menjadi semakin menarik perjalanan kasus ini. Saya ingin bertanya dulu ke Mas Lakso. Sebetulnya kami tadinya berharap bisa bertanya kepada Mas Ronald ya, tapi kelihatannya tidak bisa. Tapi kalau untuk sepengetahuan Anda, Mas Lakso, apakah yang disampaikan Ronald itu bahwa Firly Bahuri menghalang-halangi kasus ini itu benar atau bagaimana? Ya, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh rekan saya Ronald Paul Sinyal itu sepenuhnya adalah sesuatu yang benar.
Kenapa? Karena kalau kita bisa melihat bahwa kita perlu ingat sejak Pak Firly menjabat jadi deputi penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi, kita bisa melihat pada saat itu ada petisi yang dikeluarkan oleh pegawai KPK untuk meminta Pak Firly Bahuri untuk mundur. Karena pada saat itu adanya upaya-upaya yang tidak melanjutkan kasus-kasus yang seharusnya naik ke tahap proses penyidikan. Dan kalau bisa kita lihat lebih lanjut pada kondisi kekinian, pada saat momentum terjadinya bukan hanya pada saat menaikkan tersangka pada tahun tersebut ya, tapi kalau kita bisa lihat pada saat tim pemburu Harun Masiku akan menangkap Harun Masiku yang waktu itu sudah teridentifikasi lokasinya dan waktu itu sempat ramai juga. Salah satunya adalah sahabat kita Pak Aswad Nugraha. Itu langsung ada proses tes wawasan kebangsaan. Dan pada saat itu tim pemburu Harun Masiku pun diberhentikan. Jadi saya melihat sebetulnya di sini sudah jelas petunjuk-petunjuk yang bisa kita lihat adanya upaya intervensi dari pimpinan yang lama untuk tidak menjadikan kasus Pak Hasto Kristianto bisa naik ke tahap selanjutnya. Dan inilah yang menurut saya menjadi catatan hitam yang sering saya ungkapkan berkali-kali pada berbagai forum bahwa ternyata pimpinan lama tidak mempunyai komitmen yang cukup serius untuk menindaklanjuti kasus terkait dengan Pak Hasto Kristianto. Mas Lakso, Anda ikut di dalam tim yang mengejar Harun Masiku atau pernah diceritakan atau diperlihatkan bukti perintangan oleh Firly Bahuri kepada kasus ini? Atau memang Anda tidak punya informasi itu? Saya satuan tugas dengan tim yang melakukan pemburuan Harun Masiku. Jadi untuk tim pemburuan itu terdiri dari gabungan berbagai satuan tugas dan saya sendiri pun pernah mengalami pengalaman langsung ya, di mana ada penghalang-halangan dalam proses penegakan hukum dilakukan oleh pimpinan KPK pada saat itu. Bentuk penghalangan atau perintangan itu apa Mas Lakso? Apakah misalnya berbicara langsung kepada Anda dan tim, apakah di telepon atau mungkin ada catatan tertulis, WA, chat atau apa ya? Biar kita bisa jelas. Pada waktu tersebut yang penghalang-halangan dilakukan oleh Pak Firly Bahuri adalah tidak kunjung proses penanganan perkara ya pada saat yang mungkin deputi dan pada saat saya kita bisa melihat bahwa pada saat sudah melakukan ya posisi identifikasi mengenai posisi Harun Masiku itu juga dilaksanakan proses tes wawasan yang akan menuju pegawai KPK masuk tim yang mengejar Harun Masiku. Oke, saya ingin ke Pak Magdir dulu. Pak Magdir, kalau kita melihat ini sudah ada lagi kesaksian dari mantan penyidik KPK, Ronald Sinyal, yang mengatakan bahwa ada penghalang-halangan oleh Firly Bahuri kepada kasus ini. Pendapat Anda seperti apa, Pak Magdir? Ya, sebenarnya kalau memang betul ada seperti itu kan internalnya KPK. Ya kan tidak ada kaitannya dengan apa yang dipersangkakan kepada Pak Hasto. Ya, saya kira terlalu jauh kalau andai kata diasumsikan bahwa penghalangan kalau memang betul ada ya penghalangan penyidikan dilakukan oleh Pak Firly itu seolah-olah atas intervensi dari Pak Hasto. Karena begini kan kalau kita coba lihat baca secara baik ya pasal 21 tentang penghalangan itu ada tindakan yang jelas gitu loh. Merintangi itu kan bukan cuma sekedar ngomong-ngomong ya. Tetapi atau juga menggagalkan. Dalam pasal ini kan begitu gitu loh. Ya. Jadi saya kira ya kalau saya sih apa yang dikatakan oleh Saudara Lakso itu tadi, ini kan cerita dari orang lain. Ini kan keterangan seperti ini adalah keterangan dauditu. Apa betul dia mendengar dari Pak Firly yang mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan penyidikan atau tidak boleh dilakukan penggeledahan? Ya, saya ingat betul ketika pada awal perkara ini muncul,
ketika kalau saya tidak keliru itu tanggal 20 Januari tahun 2020 itu memang ada sejumlah penyelidik KPK yang datang ke kantor DPP PDIP tanpa ada surat apapun, tanpa ada keterangan apapun, mereka hanya mengatakan mau menggeledah kantornya PDIP, khususnya ruangannya Mas Hasto. Ya tentu saja kan tidak diizinkan oleh orang-orang yang menjaga ketika itu. Sebab mereka tidak menunjukkan bukti adanya izin penggeledahan itu. Paling tidak kan ketika itu kan penggeledahan itu kan mesti ada izin dari pimpinan kan, ada surat perintahnya. Nah, selain itu ya, penggeledahan itu pun kalaupun memang betul ada, itu terkait dengan apa? Karena begini kan, ketika orang disangka atau diduga melakukan perbuatan menyuap, ya, itu kan harus terkait, penggeledahan itu terkait dengan perbuatan suap itu, bukan terhadap hal-hal yang lain. Karena bagaimanapun juga, sudah Pak Leonard ya, kalau misalnya kemarin kita lihat diberitakan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto, dibawa berapa tas, kalau menurut keterangan dari kawan-kawan ada 4 koper yang dibawa. Tetapi yang mereka dapatkan, yang mereka tunjukkan cuma 1 flash disk dan 1 buku kecil. Nah ini kan semuanya, ini kan cuma drama-drama saja yang dilakukan oleh KPK maupun ex penyidik KPK. Saya kira ini bukan satu pelajaran yang baik untuk penegakan hukum kita, gitu loh. Ya, saya kira ini justru tindakan-tindakan inilah yang akan merupakan penghalangan terhadap penyidikan. Apalagi tadi misalnya satu hal yang saya kira perlu mendapat perhatian kita. Tadi dimunculkan dalam berita ini, Effendi Simbolon mengatakan bahwa Mas Hasto itu sudah dibantu oleh Jokowi supaya perkara ini tidak jalan. Mohon maaf, kita harus jeda dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan selepas jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Magdir Ismail, dan mantan penyidik KPK Lakson Indito. Saya ingin ke Mas Lakso dulu. Mas Lakso, tadi Pak Magdir mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak dialami Anda langsung begitu, bahwa ada bukti perintangan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Lakso? Ya, jadi saya kenapa bisa sampai mengatakan dan menjelaskan mengenai proses yang dikatakan sinyal itu adalah benar? Karena saya mengalami sendiri juga pada saat Pak Firly menjadi deputi penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ketika kita melihat, dan saya merupakan bagian dari orang yang disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan. Nah, jadi saya melihat dari kumpulan peristiwa-peristiwa itu menunjukkan adanya satu petunjuk bahwa memang Pak Firly Bahuri memang melakukan proses penghalang-halangan atas kasus Hasto. Memang saya nggak langsung menangani kasus Pak Hasto Kristianto, tapi di sini saya melihat dari petunjuk-petunjuk apa yang saya alami, itu kan yang ingin didapatkan dari proses diskusi pada malam ini. Saya melihat bahwa memang ada indikasi-indikasi dan tindakan-tindakan Firly yang sebenarnya itu serupa dan sama. Sehingga kita bisa melihat juga dalam proses kenyataannya, kasus Firly Bahuri, kasus Hasto Kristianto itu baru naik ketika Firly Bahuri sudah tidak menjabat sebagai pimpinan KPK. Itu yang saya. Itu ya, jadi bentuk perintangan itu adalah tidak dinaikkannya status tersangka Hasto Kristianto pada saat Firly Bahuri masih memimpin KPK, begitu ya Mas Lakso ya? Bukan hanya dari tidak dinaikannya status Hasto Kristianto sebagai tersangka, tapi saya melihat juga dari bagaimana Pak Firly Bahuri menyikapi dan melakukan tindakan-tindakan terkait dengan pengejaran Harun Masiku ya, itu menjadi salah satu indikasi yang kuat bahwa memang adanya proses tindakan perintangan. Ya, baik. Pak Magdir, ini KPK mengatakan membuka peluang untuk juga memeriksa Firly Bahuri terkait dengan pernyataan dari mantan penyidik KPK Ronald Sinyal. Tanggapan Anda seperti apa Pak Magdir? Iya, saya kira itu memang kewenangan KPK ya, tetapi membawa perkara ini kemana-mana, menurut hemat saya nggak ada gunanya. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa KPK tidak fokus mencari Harun Masiku?
Ya, karena yang real melakukan perbuatan pidana itu sesuai dengan putusan-putusan pengadilan yang sudah diputuskan bahwa ada perbuatannya Harun Masiku melakukan suap. Gitu, ya. Kita nggak tahu nih sekarang misalnya, apakah memang betul pihak penyidik itu ya secara secara persis mencoba mencari Harun Masiku dengan tindakan-tindakan terukur. Gitu. Ini kan cuma sekedar bicara saja. Misalnya tahun lalu kita dengar beberapa kali pimpinan KPK mengatakan bahwa Harun Masiku itu sebentar lagi akan ditangkap. Akan tetapi kan ini kan tidak pernah terjadi. Ya. Apakah memang misalnya keterangan-keterangan pimpinan KPK yang lalu itu, apakah juga ada kaitannya dengan perintangan yang dilakukan oleh Pak Firly? Saya nggak yakin itu, gitu loh. Saya kira mari kita coba fokus pada perkara ini, ya, karena bagaimanapun juga ini yang kita tidak inginkan adalah politisasi terhadap kasus ini untuk kepentingan orang-orang tertentu. Saya bisa katakan ini sebagai politisasi. Ada melihat indikasi itu ya, Pak Magdir? Dari Effendi Simbolon tadi jelas ya bahwa politisasi itu sudah terjadi di sini. Oke. Nah, mari kita fokus kalau memang betul ada suap yang dilakukan oleh Pak Hasto, itu harus ada buktinya suap itu. Kan delik inti suap itu adalah memberikan sesuatu, ya, memberikan hadiah atau janji. Nah, dari persidangan perkara yang ada selama ini tidak pernah dibuktikan bahwa Hasto itu memberikan hadiah atau janji kepada anggota KPU. Jadi begitu, saya kira, Leonard, ya kalau menurut hemat saya, mari kita fokus kepada perkara ini, jangan kita bawa kemana-mana yang tidak ada ujungnya. Sebab penegakan hukum yang harus dilakukan ini jangan sampai menimbulkan ketidakadilan baru gitu terhadap orang yang tidak bersalah. Oke. Kita tunggu berarti kelanjutan dari penanganan kasus ini. Terima kasih Pak Magdir Ismail dan Mas Lakso Anindito sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.